Yang pertama, kita tahu kalau seandainya si Gian dapat nilai di bawah 70, maka dia gagal. Tapi kalau seandainya pernyataan yang pertama ini, pernyataan ini, jadi kalau seandainya dia dapat nilai 70 atau lebih, kita tahu dia pasti akan lulus. Ya. Jadi kalau seandainya ini benar, ini juga bakal jadi benar. Dan kalau seandainya pernyataan ini salah, hasilnya juga jadi salah. Beda sama yang kedua. Ya, jika tikus makan sabun, Ajeng akan menjadi cemas. Jadi kalau seandainya beneran tikus makan sabun, Ajeng beneran akan menjadi cemas. Tapi kalau seandainya tikus tidak makan sabun, bisa jadi Ajeng cemas atau bisa jadi nggak cemas. Ya, bisa jadi dia cemas karena hal lain. Atau bisa jadi kalau tikus nggak makan sabun, dia tidak cemas. Oke, bisa dipahamin perbedaan dua pernyataan tersebut. Nah, mana implikasi yang benar? Ya, lagi-lagi ini adalah suatu kesepakatan dan para matematikawan telah menyepakati apabila kita menggunakan implikasi yang dimaksud adalah seperti yang kedua. Dan biasa kita menuliskan pernyataan seperti jika P maka Q, di mana P sama Q pernyataan, dapat ditulis dengan seperti ini. Nah, jadi P sama Q pernyataan. Jadi seperti ini, misalkan jika P tikus makan sabun, maka Q Ajeng akan menjadi cemas. Nah, biasa pernyataan P disebut pernyataan hipotesis. Hipotesis. Dan sedangkan Q adalah pernyataan ya kesimpulannya. Nah, jadi telah disepakati implikasi yang dimaksud apabila pernyataan pertama benar, maka kesimpulannya juga harusnya akan benar juga. Tapi kalau seandainya pernyataan pertama hipotesis salah, maka Q bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Ya, jadi kurang lebih hal tersebut apabila kita rangkum dalam tabel kebenaran, kurang lebih orang nulisnya seperti ini. Jadi kalau pernyataan P benar, benar, salah, salah. Q benar, salah, benar, salah. Ya intinya sebenarnya nggak mesti nulis kayak gini ya. Intinya kita mencocokkan semua possibility benar, salah, salah, benar dari P sama Q ketemu. Oke, dan di sini adalah implikasinya. Jadi kalau pernyataan pertama hipotesis benar, lalu kesimpulan benar, jadi ya benar. Kalau seandainya pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka jadi salah. Lalu kita udah cek tadi, kita udah disepakatin, kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi ini pun benar, dan ini pun juga benar. Oke. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah belajar logika mat, mungkin ini agak familiar. Nah, untuk lebih memahami tentang implikasi, saya kasih contoh. Misalkan contoh pertama. Apabila jika X lebih besar dari 0, maka X pangkat 3 nggak sama dengan 0. Oke, jadi ini P-nya, dan ini Q-nya. Oke, kalau kita lihat, kalau X lebih besar dari 0, katakanlah kalau X-nya 1, maka 1 pangkat 3 nggak sama dengan 0. Ya, Q-nya benar kan? Ya kan? 1 pangkat 3 jelas nggak sama dengan 0. Jadi benar. Nah, kalau seandainya saya ambil pernyataan hipotesis, pernyataan pertama saya bikin salah, jadi katakanlah kalau X-nya 0, ya, maka X pangkat 3-nya, 0 pangkat 3, rupanya jadinya 0. Ya, jadi ini yang salah, 0 pangkat 3, malah jadi salah. Nah, kalau saya ambil X-nya katakanlah min 1, berarti
min 1 pangkat 3, jadinya bukan 0. Ya kan, min 1 pangkat 3 min 1 kan, bukan 0 kan. Jadi di sini salah, tapi Q-nya jadi benar. Ya, jadi ini adalah contoh implikasi yang benar. Ya, jadi kalau seandainya kita buat pernyataan hipotesis benar, pasti akan membuat Q benar juga. Tapi kalau seandainya kita bikin dia salah, bisa jadi Q-nya pernyataan kedua salah, bisa jadi benar juga. Oke. Nah, berikut saya akan memberikan contoh implikasi yang agak aneh. Nah, di sini perlu saya ingetin, X di sini bilangan real, ya. Jadi, jika X kuadrat lebih kecil dari 0, maka X sama dengan 23. Nah, gimana coba nih? Nah, X kan bilangan real. Nah, bilangan real dikuadratin lebih kecil dari 0. Apakah pernyataan pertama hipotesis P ini bisa benar? Bisa nggak kita membuat X kuadrat lebih kecil dari 0 kalau bilangan real? Ya, faktanya nggak ada kan? Tidak ada bilangan real yang dikuadratin akan menjadi negatif. Jadi kita nggak akan bisa membuat pernyataan P menjadi benar. Ya. Jadi entah X 23 atau bukan 23, maka pernyataan tersebut, keseluruhan pernyataan tersebut adalah benar. Walaupun agak aneh kita menerimanya. X kuadrat lebih kecil dari 0, maka X sama dengan 23. Terkesan tidak ada artinya. Ya, memang implikasi ini benar, tapi disebut, kalau dalam bahasa Inggrisnya, disebut apa nih? Fallacious true. Nah, jadi ini adalah contoh implikasi yang cukup unik dan spesial. Ya, jadi kalau saya nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa yang cocok untuk menjelaskan implikasi ini. Kalau saya translate sih artinya benar-benar hampa. Ya, jadi ya benar hampa, tidak mendefinisikan atau memberikan kita suatu arti, nggak gitu berarti. Ya, tapi dia benar apa adanya. Ya, ini juga ada beberapa aliran yang menyatakan fallacious true ini tidak benar-benar true, tidak benar, dengan argumennya apa, dan juga ada yang menyatakan fallacious true ini memang true, ya, sesuai dengan konsep tabel kebenaran. Jadi kalau seandainya ini salah, ya, mau apapun di sini, keseluruhan ini akan menjadi benar. Oke? Dan kalau kita lihat lagi, pada implikasi sebelumnya, nah, kan jika X bagian dari himpunan kosong, maka X bagian dari himpunan A. Jadi ini P-nya, dan ini Q-nya. Karena kita tahu ini himpunan kosong tidak punya elemen, dan ini tidak berlaku, otomatis kita tidak akan bisa membuat P menjadi benar. Ya, jelas himpunan kosong nggak akan ada elemennya. Jadi kita tidak akan bisa membuat hipotesis menjadi benar. Jadi Q di sini benar salah akan membuat keseluruhan pernyataan tersebut ya benar. Jadi ini hal yang sama kayak implikasi yang tadi. Jadi ini juga fallacious true. Ya. Jadi kita bisa bilang bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari A. Jadi kalau kalian punya suatu himpunan apapun isinya, ya, maka himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan kalian tersebut. Ya, kurang lebih begitu kesimpulan kita. Nah, berikut kita akan membahas sifat-sifat pada irisan himpunan. Oke, yang pertama, kalau kalian lihat irisan A, B sama aja kayak B irisan juga dengan A, ya hal itu benar. Ya kan? Sama aja, kita sama-sama mengambil anggota yang sama dari kedua ini, jadi kurang lebih operasi irisan adalah komutatif. Lalu kalau kita lihat A irisan dengan irisan dari B dan C, itu sama juga dengan
kita mengambil irisan A sama B, lalu kita mengambil irisan juga dengan C. Hasilnya juga akan sama. Oke, kalau kita lihat, di sini kita mengambil anggota yang sama dari B dan C. Nah, jadi simpan dulu tuh. Lalu dari anggota ini, kita akan ngambil anggota yang sama dengan A. Sama aja kayak ini nih. Endingnya pasti bakal sama. Kalian boleh coba memberikan suatu contoh. Misalkan A itu apa, B apa, C apa, terapkan bagian kiri dan terapkan bagian kanan, apakah itu sama? Lalu yang ketiga, irisan dari A dan B pasti merupakan himpunan bagian dari A. Ya, hal ini memang benar. Ya kan, anggota di himpunan ini, ya kan, irisannya adalah anggota yang sama pada kedua himpunan tersebut. Jadi anggota tersebut pasti merupakan bagian dari A. Ya bisa juga, kalau saya nuliskan B juga benar juga. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sifat tersebut menuliskannya seperti ini. Jadi ini bukan proper subset. Jadi ada kemungkinan irisan A dan B juga sama dengan irisan A. Dan hal itu akan terjadi pada sifat yang keempat ini nih. Jadi kalau kita mengambil irisan A sama A, akan menjadi irisan A lagi. Oke. Nah, mungkin kita bisa kasih contoh. Misal A adalah 1, 2, 3. Ya, saya tulis lagi. 1, 2, 3. Jadi kalau saya mengambil irisan dari kedua himpunan, kita ngambil anggota yang sama. Sama semua kan? Jadi kita bisa bilang A irisan A juga pasti sama dengan himpunan A itu sendiri. Ya, jadi dengan demikian apabila B sama dengan A, maka irisan dari A sama B ini pasti akan sama dengan A. Lalu sifat yang ini kita udah jelaskan tadi. Irisan A dan himpunan kosong pasti akan jadi himpunan kosong. Lalu sifat yang terakhir, A apabila A himpunan bagian dari B, jika dan hanya jika irisan A dan B adalah A. Mungkin saya akan coba gambarkan ilustrasinya. Jadi katanya A itu himpunan bagian dari B. Jadi kalau seandainya saya buat ini lingkaran A, karena A himpunan bagian dari B, jadi mungkin saya akan buat lingkaran yang lebih gede lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini yang A dan ini yang B. Oke, bisa disetujui lah ya. Nah, jadi A irisan B pasti jadi A. Ya kan? Nah, kalau kita lihat, kita mencari anggota yang sama dari A dan B. Udah jelas kelihatan irisannya adalah A. Nah, hal yang tersebut juga berlaku sebaliknya. Ya, jika irisan A dan B A, maka A adalah himpunan bagian dari B. Silakan teman-teman boleh mencoba keseluruhan sifat-sifat ini dengan, ya, misal A itu berapa, B itu berapa. Kalian coba terapkan sifat-sifat tersebut apakah memenuhi atau tidak. Oke, saya rasa sekian topik kali ini. Terima kasih.